Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Theo Hernandez sekali lagi menjadi awal dari comeback AC Milan saat melawan Como, dan gol itu pun membuatnya memecahkan sebuah rekor. Milan memulai laga dengan kesulitan karena terus mendapat perlawanan sengit dari Como. Bahkan tuan rumah mampu unggul lebih dulu melalui tendangan keras Asane Diao. Namun seperti yang mereka lakukan di Arab Saudi, Milan mampu comeback melalui gol dari Theo dan Leao sehingga mampu meraih 3 poin pada laga tersebut. Bek Prancis itu membuka skor untuk Milan setelah memanfaatkan sepak pojok yang gagal diantisipasi oleh bek Como dan melepaskan tembakan melengkung yang sulit digapai oleh sang kiper. Kemudian belum genap 5 menit berselang, Leao membuat Rossoneri berbalik unggul dengan gol indahnya yang memanfaatkan umpan terobosan dari Tammy Abraham. Theo pun diwawancara oleh DAZN setelah kemenangan atas Como tersebut. Dia ditanya mengenai malam bersejarah untuknya, di mana dirinya mampu menorehkan rekor pribadi. Berikut komentar sang pemain. "Saya senang membuat sejarah di sini. Di Milan mereka menyambut saya dengan sangat baik sejak hari pertama. Melampaui idola saya Paulo tentu merupakan hal yang luar biasa. Sekarang kami harus terus melanjutkan kemenangan dan saya harus terus mencetak lebih banyak gol. Saya pikir hal yang perlu kami ubah adalah awal permainan. Kami memulai laga dengan kurang baik. Di babak kedua kami mampu lebih agresif. Klasemennya tidak bagus sama sekali. Kami adalah Milan dan kami harus terus berada di papan atas. Kami mengalami masa sulit, tetapi dengan kemenangan di Supercoppa dan kemenangan hari ini, kami berharap dapat mencapai Liga Champions," tuturnya. Noah Okafor harusnya sudah berlatih bersama RB Leipzig hari ini, tetapi dia malah kembali ke Italia. Okafor sebelumnya telah terbang ke Jerman untuk bergabung dengan RB Leipzig, namun dia gagal melewati tes medis yang dijalaninya, sehingga hal tersebut membuat kesepakatan gagal terjadi dan dia harus kembali ke Milan. Menurut Calcio Mercato, striker Swiss itu merasa kecewa setelah berpikir dapat memulai hal baru di Jerman, tetapi nyatanya dia harus kembali ke Milan dengan situasi yang aneh. Milan sendiri yakin bahwa mantan pemain Salzburg itu telah pulih 100% dari masalah flexor yang dideritanya 1,5 bulan yang lalu, sehingga seharusnya dia telah memenuhi syarat untuk bergabung ke klub manapun. Dalam beberapa waktu ke depan, Geoffrey Moncada akan mengadakan pertemuan dengan agen pemain berusia 24 tahun itu untuk membahas masa depan sang pemain. Okafor direncanakan untuk dapat meninggalkan Milan pada 3 Februari dengan status pinjaman maupun permanen. Klub yakin bahwa mereka akan menemukan tempat yang tepat untuk pemain karena dia tidak masuk dalam rencana Sergio Conceição. Penjualan Okafor juga akan memberikan ruang dalam skuad. Maka dari itu Milan berusaha untuk mengurus kepindahannya ke Bundesliga atau Liga Inggris. Daniel kembali mencatatkan namanya di papan skor untuk membantu Monza mengalahkan Fiorentina pada Senin malam, dan masa depannya semakin menarik untuk dibahas. Ironisnya, La Viola harus dikalahkan oleh Monza setelah pemain yang sangat mereka sukai mencetak gol untuk Monza. Mantan bos Monza, Raffaele Palladino, sangat menyukai Daniel dan ingin kembali bekerja sama dengannya. Fiorentina mendapat perlawanan dari Atalanta yang dikabarkan juga tertarik untuk mendatangkan mantan Akademi Milan itu. Meskipun demikian, Adriano Galliani menolak tawaran yang masuk pada bulan Januari dan tidak akan berubah pikiran untuk hal itu. Melepas Daniel pada musim dingin merupakan pukulan besar untuk Monza karena perannya sangat krusial di tim saat ini. Mereka hanya bersedia melepasnya pada bulan Juni ketika klausul rilisnya sebesar 12 juta euro akan aktif dan terdapat klausul 50% keuntungan untuk AC Milan di dalamnya. Real Madrid saat ini mengalami krisis bek sayap dan sebuah laporan menyebutkan bahwa mereka berpikir untuk segera membawa kembali aset mereka di AC Milan. Diario AS melaporkan bahwa penampilan tidak meyakinkan dari Lucas Vazquez saat menjadi pengganti Dani Carvajal yang sedang mengalami cedera membuat El Real untuk berpikir mencari penggantinya. Lorenzo Aguado dan Jesus Fortea dianggap sebagai bakat yang menarik, tetapi mereka bukanlah solusi instan bagi El Real. Menyusul pembantaian dari Barcelona, Madrid dilaporkan sedang berpikir untuk menambal sisi bek kanan mereka yang rapuh pada bulan Januari. Rencana utama mereka tetap mendatangkan Trent Alexander-Arnold secara gratis dari Liverpool. Maka hal itu tidak mungkin terjadi di bulan Januari karena kontrak sang pemain baru akan habis pada bulan Juni. Oleh karena itu, Madrid berpikir untuk mendatangkan salah satu dari pemain berikut sebagai solusi jangka pendek. Mereka adalah Pedro Porro dari Tottenham, Jeremy Frimpong dari Bayer Leverkusen, dan Denzel Dumfries dari Inter Milan. Tetapi mereka dianggap terlalu mahal. Maka dari itu, muncul dua nama yang lebih ekonomis, yaitu Alex Jimenez dan Reece James. Jimenez adalah mantan Akademi Madrid yang dijual permanen ke Milan pada musim panas lalu. Pemain 19 tahun itu adalah pemain muda termahal dalam sejarah Real Madrid Castilla setelah ditebus dengan harga 5 juta euro. James sendiri masih diragukan kebugarannya. Sementara opsi lain, bek kanan Sevilla Juan Lu Sanchez yang saat ini tidak mendapat tempat di skuad utama. Pemain 21 tahun itu telah dipandang sebagai opsi untuk musim panas jika ternyata kesepakatan dengan TAA menjadi rumit.
Juventus tampaknya benar-benar sangat menginginkan Fikayo Tomori berada di skuad Thiago Motta, dan saat ini mereka kembali datang dengan tawaran baru. Menurut La Gazzetta dello Sport, Gleison Bremen dan Juan Cabal yang harus absen sepanjang musim ini karena cedera. Juventus telah memberikan tawaran untuk Ronald Araujo dari Barcelona, tetapi dengan cederanya Inigo Martinez, kesepakatan itu menjadi terganggu karena bek Uruguay itu kembali menjadi pilihan utama. Dengan demikian, Tomori muncul sebagai opsi yang mampu dipertimbangkan, dan pertandingan pada hari Sabtu di Allianz Arena dapat memberi kesempatan Juventus untuk berbicara. Juventus sepertinya akan menawarkan 5 juta euro sebagai biaya pinjaman, ditambah klausul kewajiban untuk membeli seharga 20 juta euro plus bonus dengan kemungkinan total transfer menjadi 30 juta euro. Angka itu mungkin dapat meluluhkan Milan, tetapi Bianconeri juga sedang melirik alternatif lain seperti David Hanko dari Feyenoord.